Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini, Senin, 31 Agustus 2020. Nas firman Tuhan bagi kita diambil dari kitab Wahyu pasal 3, ayat yang pertama hingga yang ke-6. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Engkau memberikan kami waktu dan kesempatan untuk boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah pertolongan Roh Kudus Tuhan membimbing dan menuntun kami, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh menjadi pegangan dalam perjalanan kehidupan percaya kami untuk melakukan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Wahyu pasal 3 ayat 1 hingga yang ke-6 dengan perikop kepada jemaat di Sardis. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Saudaraku sekalian, kalau mendengar pernyataan dari nas ini, tentu sangat menusuk sekali. Pada ayat yang pertama, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Sebuah pernyataan bahwa perbuatan mereka sungguh-sungguh fatal dan bertentangan dengan apa yang Allah ajarkan. Dan ditegaskan lagi pada ayat yang kedua, bahwa tidak satu pun pekerjaan mereka yang didapati sempurna di hadapan Allah. Karena itu, sebuah ungkapan yang merupakan ajakan. Pada ayat yang kedua, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Mereka telah menerima dan mendengar pengajaran tentang hal yang baik dan berkenan bagi Allah. Karena itu, mereka diajak untuk menuruti pengajaran itu. Bertobatlah dan berjaga-jaga. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam penglihatan itu disampaikan kepada Yohanes bahwa ada satu kepastian bagi mereka yang setia.
Pada ayat yang keempat, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Saudara, pakaian merupakan kiasan dari perbuatan. Karena itu, apa yang disampaikan oleh nas ini, perbuatan-perbuatan mereka yang berkenan bagi Allah, akan membawa mereka untuk mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan, manusia dibenarkan karena iman, dan iman dibenarkan karena perbuatan. Dalam nas ini juga dicatat bahwa setiap nama yang telah tercatat tidak akan dihapus. Karena itu, bagi mereka yang setia dalam kehidupan mereka kepada Allah, dan nama mereka yang telah tercatat, maka mereka akan beroleh kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Pada bagian akhir dari nas ini mengatakan, siapa bertelinga, hendaklah mendengar. Karena itu setiap kita diingatkan dan dibimbing melalui nas ini. Kita telah menerima kebenaran firman Tuhan. Kita telah mengaku percaya kepada Yesus Kristus dalam hidup kita. Karena itu, nyatakan kepercayaan kita dengan sungguh melalui sikap hidup yang benar di hadapan Allah. Pertolongan Tuhan membimbing dan menuntun kita agar kita boleh melakukan kasih Allah di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah membimbing kami untuk boleh bersama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh hidup dalam ketaatan. Berkati pula seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Biarlah setiap kami bertumbuh di dalam iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Kami mempercayakan hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami. Biarlah Tuhan yang memelihara dan memberkati setiap kami. Saat ini kami juga ingin berdoa untuk wilayah pelayanan pekabaran Injil di Hingan Tokung. Bapa, biarlah Engkau yang memberkati setiap pekerjaan pekabaran Injil di sana. Sehingga semakin banyak orang yang menjadi percaya kepadamu dan memuliakan Engkau dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu untuk boleh bertumbuh di dalam iman, dalam kasih dan pengharapan di dalam Tuhan. Kami juga mau menyerahkan mereka yang ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan menolong memampukan mereka agar boleh dengan sukacita melayani jemaat-Mu, membangun jemaat-Mu, menjadi jemaat yang bertumbuh dan berbuah di dalam kebenaran kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Kami serahkan hidup kami, pelayanan kami, dalam Yesus Kristus yang sudah mengajar kami bersama berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.